Oke, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Bersyukur buat hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat belajar bersama-sama. Pak Guru sangat bersyukur dan berterima kasih kalau kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk boleh dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan belajar tema 3 atau 4C, buku cetak yang ada pada anak-anak di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita akan melihat materi pembelajaran yang kita pelajari. Pembelajaran pertama dan kedua dalam tema 3 subtema 1. Hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Nina dan keluarganya mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, nasi berasal dari biji padi yang sudah dipisahkan dari kulitnya. Biji padi yang sudah siap dimasak disebut beras, dan beberapa saudara Nina di desa menanam padi. Hasil panen padi nanti akan dijual ke kota. Nah, apakah keluarga anak-anak juga mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Tahukah kamu persebaran tanaman padi di Indonesia? Nah, anak-anak kita akan melihat persebaran padi di negara Indonesia ada di wilayah mana saja atau ada di kota mana saja. Nah, mari kita membaca teks ini. Anak-anak bisa melihat di buku cetak yang ada pada anak-anak masing-masing. Pak Guru akan membacakan untuk kita semua. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk penduduk di Indonesia. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari tanaman padi. Banyak penduduk Indonesia yang menanam padi. Selain karena nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, keadaan alam dan iklim di Indonesia juga mendukung untuk menanam tanaman padi. Tanaman padi dapat ditanam di wilayah beriklim tropis, memiliki tanah subur dan air yang cukup. Beberapa wilayah yang memenuhi kriteria tersebut berada di benua Asia. Hampir 90% kebutuhan beras dunia diperoleh dari wilayah tersebut. Nah, Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Wow, luar biasa. Ada 10 wilayah di Indonesia yang menghasilkan beras dalam jumlah banyak, yaitu Jawa Timur sekitar 1,1 juta ton per tahun, Jawa Tengah sekitar 779.000 ton per tahun, Jawa Barat sekitar 540.000 ton per tahun, Sulawesi Selatan sekitar 490.000 per ton, Sulawesi Selatan sekitar 490.000 ton per tahun, Nusa Tenggara Barat sekitar 155.000 ton per tahun, DKI Jakarta dan Banten sekitar 86.000 ton per tahun, Lampung sekitar 69.000 ton per tahun. Sementara Sumatera Selatan sekitar 68.000 ton per tahun. Nah, di Yogyakarta sekitar 66.000 ton per tahun dan Aceh sekitar 46.000 ton per tahun. Walaupun demikian, beras yang dihasilkan di Indonesia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Rata-rata konsumsi beras setiap orang per tahun adalah 140 kg. Oleh sebab itu, walaupun negara Indonesia termasuk negara penghasil beras terbesar ketiga, Indonesia masih mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Mengimpor ini artinya Indonesia membeli beras dari luar negara Indonesia ya. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dari bacaan di atas, kita akan membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan beberapa kata tanya. Yang pertama adalah, apakah tujuan pengolahan lahan dalam budidaya tanaman padi?
Perubahan apa sajakah yang terjadi dalam proses persiapan benih? Bagaimana cara menanam benih pada lahan basah? Sebutkan macam-macam perawatan tanaman padi. Apakah tanda-tanda padi siap dipanen? Bagaimana cara mengolah gabah menjadi beras? Oke, baik anak-anak. Kita akan melanjutkan dari teks bacaan tadi. Nah, makanan pokok sebagian besar penduduk di Indonesia adalah nasi, ya. Dan nasi diolah dari gabah. Gabah tersebut berasal dari tanaman padi, dan padi merupakan tanaman penting bagi penduduk Indonesia. Jadi padi itu merupakan makanan pokok bagi warga negara Indonesia, ya anak-anak. Dan kemudian marilah kita mempelajari budidaya tanaman padi. Anak-anak bisa membaca teks tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestariannya dalam buku cetak yang anak-anak miliki. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, ini Pak Guru akan membuat tahapan-tahapan budidaya tanaman padi. Nah, anak-anak telah membaca teks budidaya tanaman padi. Berdasarkan teks tersebut, kita akan membuat diagram tahap budidaya tanaman padi dengan melengkapi bagan berikut. Nah, kita perhatikan bagan di bawah. Ini adalah proses di mana benih, ya, tahapan benih sampai pada menghasilkan padi atau beras. Yang pertama, tahap pertama adalah benih. Benih padi adalah biji padi yang sudah tua, yang kemudian dari benih tersebut nanti petani akan mengolahnya menjadi kecambah. Nah, tahap kedua, benih padi yang ditanam akan muncul kecambah dan muncul ke permukaan tanah. Dan tahap ketiga adalah dia sudah menghasilkan bunganya. Nah, lama-kelamaan padi akan menguning, ya, atau dari bunga tersebut akan tumbuh biji padi. Lama-kelamaan padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Berikut ini merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan penduduk agar ketersediaan pangan terus terjaga. Nah, kita perhatikan pada gambar ini, ya. Pernahkah kamu mengunjungi tempat-tempat seperti pada gambar? Di manakah kamu menemukannya? Nah, tentu ada 3 gambar di sini. Ada gambar padi, kemudian ada gambar ikan, dan ada gambar perkebunan. Nah, ini gambar pertama ada di dataran tinggi, ya. Gambar kedua atau ikan ini ada di dataran rendah tentunya, ya. Di atas rata-rata di atas permukaan laut 200 meter, ya. Oke, nah kita akan melihat wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Wilayah dataran rendah biasanya memiliki udara yang relatif panas. Wilayah dataran tinggi dekat dengan pegunungan biasanya memiliki udara yang sejuk. Wilayah pantai yang merupakan perbatasan antara darat dan laut memiliki udara yang cukup panas. Nah, untuk itu lebih memahaminya, kita akan membaca uraian berikut. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, yaitu dataran rendah. Istilah dataran rendah diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan luas dan relatif datar. Dataran rendah dapat digunakan untuk perkebunan kelapa dan tebu, pertanian seperti padi dan jagung, peternakan seperti ayam dan sapi, perumahan, bahkan kegiatan industri. Dataran tinggi disebut juga plato, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi
terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan menanam tanaman sayur, rumah-rumah peristirahatan, dan juga objek wisata lainnya. Nah, pantai ya adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Pada umumnya, daerah pantai digunakan untuk usaha pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan untuk objek wisata. Nah, anak-anak, kita akan melihat video berikut ini yang akan menjelaskan dataran rendah, dataran tinggi, dan juga kondisi alam lainnya. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua, bagaimanakah sikap kita terhadap hasil jeripaya para petani tersebut? Nah, sikap kita tentunya sebagai masyarakat, bagaimana kita harus menghargai para petani kita. Kita tidak boleh mengolok-olok hasil pertanian mereka. Ya, kemudian kita membantu petani-petani kita dengan cara memberikan pupuk dan lain sebagainya, dan kita juga membeli hasil pertanian dengan harga yang cukup baik, dengan harga yang cukup tinggi, agar para petani kita juga tentu melakukan pekerjaan mereka dengan semangat. Nah, banyak juga orang yang membeli hasil pertanian itu dengan harga yang sangat murah, sehingga membuat para petani kita itu tentu mengalami kesulitan-kesulitan di dalam bertani. Nah, itu adalah beberapa cara kita menghargai para petani kita. Nah, masyarakat Indonesia di wilayah dataran rendah pada umumnya bekerja sebagai petani. Salah satu tanaman yang dihasilkan oleh petani adalah padi. Petani bekerja keras agar padi yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Ya, jadi kita juga harus menghargai para petani kita. Mereka itu sangat bekerja keras, mereka berjuang untuk kita. Setelah mereka menjual hasil pertanian mereka, tentu kita akan membeli, dan kita sebagai konsumen tentu dari beras-beras dari petani itulah yang sebagai makanan pokok kita hari-hari. Nah, sekarang kita masuk dalam materi berikut, yaitu tentang hak dan kewajiban. Dalam materi subtema 1 dan subtema 2
atau materi tema 1 dan tema 2, kita juga sudah membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, hak sendiri itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, ya, sifatnya mutlak, itu harus, dan dia apa ya, itu kita harus mendapatkan. Kalau hak, ya, tidak ada kata tidak, harus mendapatkan. Kemudian kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah mendapatkan hak. Jadi kewajiban kita itu kita harus melakukan, ya, kita harus lakukan kewajiban kita sehingga hak orang lain juga itu dapat terpenuhi. Itu salah satu contoh dan penjelasan atau arti daripada hak dan kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam seperti padi? Nah, kita perhatikan atau Pak Guru akan membacakan sebuah teks di bawah ini, Lani dan keluarga. Nah, Lani dan keluarga selalu makan bersama. Pada saat mengambil makanan, adik Lani itu selalu menginginkan nasi yang banyak. Namun ia belum bisa mengira-ngira banyak makanan yang mampu ia makan, sehingga makanannya sering tidak habis. Kemudian ibu selalu mengingatkan adik Lani agar mengambil makanan secukupnya. Jika kurang, ia bisa mengambil lagi. Akan tetapi, adik Lani tetap mengambil makanan dalam jumlah banyak. Ia berjanji akan menghabisinya. Nah, terkadang kita juga sama, ya. Ketika kita makan, kita mengambil makanan yang banyak. Nah, padahal kita tidak bisa kondisikan makanan itu apakah kita bisa habiskan atau tidak, sehingga makanan itu menjadi terbuang-buang begitu saja. Nah, ini salah satu sikap yang tidak bijaksana. Nah, mengambil makanan secukupnya agar tidak tersisa dan terbuang merupakan salah satu sikap bijak yang harus dilakukan untuk menghemat sumber daya alam, ya. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan, akan tetapi sebelum menerima hak, kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah dengan cara melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Anak-anak, kita lanjut pada materi berikut. Membuat karya seni kolase. Tahukah kamu bahwa tanaman yang ada di sekitarmu dapat membuat karya seni kolase? Dan kolase adalah karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Nah, anak-anak silahkan simak video ini, bagaimana cara membuat kolase dari bahan-bahan bekas. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Jika anak-anak belum memahami penjelasan Pak Guru, anak-anak bisa bertanya
pada Pak Guru, atau juga bisa bertanya pada Ibu Suwarni dan Ibu Elsie. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.